Jadi udah lu tapping aja Ki. agak oke, yuk. Oke, Bang Daus, ini gimana sama Persatuan Dukun habis jalani BAP? Ya, alhamdulillah hari ini kita memenuhi panggilan polisi tanggal 23 Agustus 2022 terkait dengan laporan kita minggu lalu terhadap saudara akun Pesulap Merah, akun Instagram Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Gimana proses jalan BAP hari ini, lancar apa gimana? Alhamdulillah proses BAP hari ini lancar dan masih berlanjut. Habis ini Pak Agus juga masih dipanggil lagi sekali lagi karena mencocokkan berkas-berkas yang ada. Karena ada beberapa akunnya yang bernama Marcel itu tidak terdeteksi, mungkin hilang atau di banned atau gimana, atau sengaja dihilangkan, kita nggak tahu. Ada kecurigaan sengaja. Ada kecurigaan kita juga. Kenapa pasal berapa sih, Bang? Pasal yang dilaporkan oleh kita pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A. Itu ancaman hukumannya 6 tahun seperti yang. Kalau soal Richard ini gimana? Ya, namun hari ini kita juga melaporkan saudara dokter RL ya, dokter LR dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 6 tahun. Ya. Itu kenapa Bang? Alasannya melaporkan RL? Bang Haji, tunggu Bang Haji, wawancara Itu karena beliau kami duga telah melakukan perbuatan yang merugikan organisasi para dukun ya, organisasi para dukun dan merugikan anggotanya yang bernama Habib Jindan Al-Habsyi. Dan banyak lagi video-video yang kami ambil dari yang beredar yang diunggah dengan sengaja oleh saudara Dr. Richard Lee, termasuk video baru-baru ini yang menantang para dukun sakti untuk bersedia ditusuk atau diapa dengan pisau bedah dengan hadiah 100 juta. Dr. Richard Lee juga telah diduga menghina kesenian debus dan ilmu al-hikmah yang selama ini kita tahu dalam budaya Islam ada juga ya, budaya-budaya suku tertentu ada juga debus dan al-hikmah itu. Dia menantang dengan gamblang seluruh para pemilik ilmu debus dan al-hikmah untuk membuktikan kesaktiannya, ditusuk atau diiris memakai pisau bedah dengan hadiah 100 juta per kepala jika ada. Ini kan merupakan satu dugaan pelecehan terhadap budaya suku yang ada di Indonesia, salah satu suku yang ada di Indonesia atau beberapa suku yang ada di Indonesia. Makanya di sini agar tidak melebar, dari pihak organisasi dukun yang bernama TPHDI ya, TPHDI, Tabib Paranormal Hipnoterapi dan Dukun Indonesia, ini juga melakukan hal-hal secara profesional, seperti tidak seperti apa yang dipikirkan oleh mereka bahwa dukun itu kalau ada masalah harus ke dukun lagi, itu tidak. Karena dukun ini sudah modern, jadi mereka juga melakukan hal yang modern sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi secara profesional mereka melakukan tindakan hukum normatif. Artinya di sini mereka sudah menunjukkan bahwa mereka ini tidak lebih bodoh dari yang lainnya gitu. Tapi laporan hari ini terhadap Dr. Richard Lee diterima polisi dengan baik atau gimana? Alhamdulillah surat laporannya sudah keluar. Kena tuh Dokter ya? Dokter RL ya, melaporkan Dokter LR. RL. Bisa ditunjukkan dong? Mana? Surat laporan mana? Ada di sini. Tukar. Ada. Tukar jangan. Benar, tukar. Itu yang mana? Itu yang tukar. Mau KTP saya dari itu corona. Coba cari dulu. Ada. Dan naik atas. Udah cepetan, jangan banyak ngomong. Tukar. Ketukar.
Jadi laporannya lagi diambil di atas ketukar sama laporan yang Marcel Radifal ya, akun Marcel Radifal. Jadi saya bawa ya karena terbuka dua kan. Hari ini berita acara pemeriksaan ya, saksi-saksi pelapor dan laporan kita juga gitu. Jadi keselip tadi di di penyidik karena lagi naik ke atas di apa? Mungkin untuk kasus Marcel seperti apa nih Bang jalannya? Kasus Marcel sedang bergulir ya. Saksi-saksi berikutnya akan dipanggil minggu ini insya Allah. Polisi juga sedang mendalami, ya mungkin nanti ada gelar perkara ya sesuai dengan rule-nya aja. Administrasi hukum pidana kan. Jadi hukum acaranya kita ikuti aja. Bang, untuk Richard Lee itu Bang, dia sebelumnya ada permintaan maaf ke Abang atau Abang somasi dulu nggak sih Bang? Saya somasi melalui media sosial. Dan beliau juga sudah menjelaskan saling argumen ya. Saya bilang kalau saling argumen nggak ketemu, udah kita bawa pembuktiannya gitu aja. Bawa alat bukti-buktinya, saksi-saksi bawa semua. Terakhir juga dia sayembara 100 juta kalau ada. Itulah yang saya bilang tadi, sangat saya sayangkan sekelas dokter RL ya, sekelas dokter RL kok bisa gitu melakukan sayembara dengan menantang orang-orang budaya tertentu ya, Debus dan Al Hikmah serta dukun-dukun Indonesia, kok bisa gitu loh. Jadi apa sih korelasinya gitu? Kenapa dia tidak fokus kepada podcastnya dia secara profesional, menunjukkan dia sebagai orang yang memang bergerak di bidang media gitu kan? Ini jangan-jangan Dr. Richard Lee nggak punya izin dibikin podcast? Apakah dia punya perusahaan? Apakah dia terdaftar di Dewan Pers? Nah, ini Kemenkominfo dan Dewan Pers harus bisa turun tangan juga nanti, gitu. Jangan sampai nanti banyak orang-orang yang merasa dirinya berhak melaksanakan Undang-Undang 40 tahun 1949, mengalahkan wartawan yang sudah mempunyai sertifikasi dan uji kompetensi. Ini akhirnya merugikan media yang lain, karena kita tahu banyak podcastnya youtuber itu yang subscribe-nya melebihi daripada media-media yang ada gitu loh. Gitu. Melebihi media yang ada, akhirnya kan merugikan orang banyak, khususnya wartawan. Efek yang didapatkan gitu ke perdukunan itu mungkin apa sih Bang, selain kayak job sepi atau namanya? Kalau job sepi kita sudah jawab di podcast Dennis Kalista. Job itu sepi sebentar doang. Sekarang malah tambah rame. Ini tangannya pesengkle nih ngurut orang. Makin banyak orang minta diurut. Karena orang udah tahu, orang udah cerdas. Oh ternyata dukun itu beda. Dengan pemahaman mereka-mereka yang menjustifikasi dukun itu adalah orang yang cabul dan penipu. Ternyata beda. Setelah kami jelaskan, memberikan penjabaran yang jelas secara substansional, akhirnya mereka memahami rakyat Indonesia. Mungkin sekarang yang masih membuli-buli kita ini mungkin buzzer gitu. Karena saya yakin itu buzzer. Hasil survei anggota kami di seluruh Indonesia, mereka malah keberatan dengan adanya justifikasi itu secara general. Keberatan. Makanya sekarang alhamdulillah. Bang, Jindan kan sampai bahkan dibuat meme kayak NT kadang-kadang. Itu apakah imbas dari podcastnya itu imbas dari Dr. Richard ya, Lee? itu imbas dari podcast Dr. RL. Podcast imbas dari Dr. RL. Itu juga yang jadi Bang laporkan ya Bang? Ya? Jadi acuan untuk melaporkan? Iya, itu juga jadi acuan untuk melaporkan. Tadi kan dibilang kan katanya udah mulai membaik nih Bang, masalah job. Nah, apakah akan lanjut Bang apa seluruhnya Bang? Hukumnya tetap lanjut karena ini kan organisasi, jadi nanti tergantung keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat TPHDI, LSM TPHDI. Bang, boleh bikin Bang suratnya Bang? Ini apa Bang? Tahan. Oke. Siap. Thank you Bang. Bang, tapi satu lagi Bang, mungkin kalau untuk dokter RL sendiri kan ada juga selalu menantang dengan bawa-bawa alat medis Bang. Sebenarnya itu ada kode etik yang diatur juga sih dalam dokter atau Ya, mungkin dalam melanggar Ikatan pasal Dokter juga? Indonesia itu ada aturan mainnya, kode etik. Nggak boleh itu namanya seorang dokter melakukan tugasnya atau kegiatannya di luar daripada
peraturan, apalagi sampai mengeluarkan pisau bedah keluar gitu, untuk melakukan pertunjukan goib kan nggak ada kaitannya, pertunjukan kode etik. Ikatan Dokter Indonesia. Makanya saya minta pada dokter, itu organisasi mereka yang tahu. Makanya saya minta kepada Ikatan Dokter Indonesia, tolong ini ditegur Dr. Richard Lee seperti apa agar tidak overlap gitu kan. Karena dia udah bertindak sebagai hakim, ya, bertindak sebagai media juga gitu kan, wartawan gitu kan, dengan membuka, dan bertindak juga sebagai penjudi online lah, kalau diduga penjudi online dengan mengutarakan bahasa-bahasa yang menurut saya menjatuhkan kredibilitas dokter itu sendiri gitu. Siap. Siap, thank you, Bang. Bang, di awal gitu Bang. Ya. Bang, ini ada apa nih Bang? Laporan yang Polres Bang. Laporan hari ini laporan terkait hari ini datang ke Polres terkait dengan